Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Babul Jannah, terutama di KM beserta jajarannya, segenap pengurus yayasan, para asatiz, diantaranya imam kita Ustadz Haji Dadan Ridwan, Ustadz Haji Sirajuddin, para sesepuh yang walaupun tidak saya tata namanya satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan mahabbah saya. Mari sebelum kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, kita awali dengan membaca Ummul Furqan suratul Fatihah. Semoga kita yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan atas usaha, upaya dan urusan-urusan kita, dipeliharanya diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu, juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, agar senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita yang telah meninggal dunia agar mendapat ampunan, rahmat, kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, mendapatkan tempat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadrati jami'il awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin wal ulama'il amilin minal mufassirin wal muhaddithin wal mustasrihin wal musannifina minal kutubi salafiyah wal mujahidina fi sabilillah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi hamman al-mu'minu yahtammu bi amri dunyahu wa amri akhiratihi. Rawahu Ibnu Majah. Hadis datangnya dari Anas bin Malik. Semoga Allah ridho kepadanya. Jadi Anas bin Malik ini
orang yang tinggal 10 tahun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul tentang bagaimana pribadinya baginda Rasul. Beliau oleh ibunya dititipkan sebagai budak. Karena ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Madinah saking gembiranya kedatangan Rasulullah, ada yang ngasih onta, ada yang ngasih uang, ada yang memberikan sebidang tanah untuk Rasulullah tinggal dan melanjutkan kegiatan dakwahnya. Nah, ibunya Anas bin Malik ini nggak punya apa-apa. Dia katakan, ya Rasulullah, saya nggak punya harta, saya nggak punya keluarga, saya nggak punya tempat untuk didiami oleh Tuan. Tapi saya punya seorang anak laki-laki. Waktu itu usianya baru 10 tahun. Terimalah ini hadiah dari saya, jadikan dia budakmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menerima dengan senyum dan mengatakan, anak ini tidak saya jadikan budak, tapi saya akan jadikan dia sebagai sahabat. Ini perlakuan Rasul. Memperlakukan budak yang diberikan oleh ibunya dari si anak itu, tapi Rasul memperlakukannya sebagai sahabat. Sehingga selama 10 tahun Anas bin Malik tinggal bersama Rasul. Rasul nggak pernah nyuruh ini nyuruh itu, nggak pernah melarang, ya. Dan tidak ada tangan yang lembut di dunia ini selembut tangannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Anas bin Malik dikatakan lebih lembut dari sutra bahkan. Jadi tangannya kulit baginda Rasul itu lebih lembut dari kain sutra. Tidak ada tutur kata yang lebih manis dan indah didengar selain tutur katanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada tingkah laku, perbuatan, sikap yang pernah ditemui oleh Anas bin Malik selama ini sehebat dan sebaik tingkah laku baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ahsanan nasi khuluqan wa khalqan, manusia terbaik baik secara khuluq, karakter, kepribadian, berbudi pekerti luhur dan terpuji, wa khalqan, juga beliau adalah terbaik dalam hal khalqan, fisik. Ada Hasan bin Sabit yang sengaja disewa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Mut'im bin Adi untuk membuat syair yang syairnya itu bertujuan menghina baginda Rasul, merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei Hasan bin Sabit, nih ada orang namanya Muhammad, kamu bikin kalimat yang jelek, kalimat yang kotor, kalimat yang tidak enak didengar, susun agar orang benci kepada Muhammad. Kata Hasan bin Sabit, saya tidak bisa membuat syair kalau saya tidak lihat objeknya, saya nggak lihat sosoknya. Kalau di hayalan, di bayangan nggak bisa saya. Ya, maka diajaklah Hasan bin Sabit ke pasar. Dari kejauhan Abu Jahal, Abu Lahab bilang, Hasan bin Sabit nu yang namanya Muhammad, kau hampiri, pandang dia dari dekat, lalu kau buat syair yang tujuannya untuk merendahkan dia di mata manusia. Tapi begitu Hasan bin Sabit melihat sosok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, syairnya berubah 180 derajat. Ya, dengan syairnya itu dia mengucapkan wa ahsana minka lan tara qattu aini wa ajmala minka lan talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin
ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Terus sering dilantunkan oleh anak-anak kita kalau mau makan hadroh ya. Wa ahsana minka lan tara qattu aini. Manusia setampan engkau ya Rasulullah, atau makhluk seindah engkau ya Rasulullah. Panorama pemandangan seindah dan sesejuk engkau ya Rasulullah, lan tara qattu aini. Belum pernah kedua mata ini memandang. Jadi pemandangan yang paling indah, sosok yang paling baik, paling bagus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmala minka lam talidin nisa'u. Manusia selembut engkau, sebagus tutur katanya, ya, sebaik-baik sikap yang pernah aku temui dilakukan oleh manusia seperti engkau ya Rasulullah, lam talidin nisa'u. Belum pernah ada wanita yang melahirkannya ke dunia ini selain dari Aminah binti Wahab, ibu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan bersih, suci dari segala aib. Jadi orang mencari celah Rasul, baik fisik maupun karakter, sikap, nggak pernah ketemu, nggak ada. Beliau disebut dengan insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Jadi khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan mubarra'an, bersih, nggak ada sama sekali dari segala aib, cacat, baik fisik maupun mental. Ada kadang-kadang orang fisiknya baik, bagus, keker, tapi IQ-nya rada kurang. Sikap dan perbuatannya kadang-kadang nggak bagus, ya, cantik tapi bader. Ya, gak ada kalimat itu. Naha kunaon, nu gelis loba nu bangor. Ya, naha kunaon nu bangor loba nu gelis. Jadi yang cantik, yang bagus banyak yang gak benar. Tapi Nabi Muhammad baik fisik maupun non fisik, kedua-duanya baik, bagus, sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau diciptakan ke alam dunia ini sekehendakmu sendiri. Jadi kayak Nabi kita pesan, ya Allah, berikan saya hidung seperti ini, berikan saya mata seperti ini, berikan saya kedua tangan seperti ini, berikan saya kepala seperti ini, berikan saya fisik seperti ini. Kalau mesen kan pengennya yang bagus-bagus. Nggak usah kita yang pesan, ya. Kita pengen punya anak, kalau laki-laki pengennya yang ganteng, perempuan pengennya yang cantik. Itu kita manusia. Ada sepasang suami istri yang istrinya lagi hamil, sudah bulannya tinggal nunggu harinya, diusap-usap tuh malam-malam oleh suaminya. Mah, aku ingin anak kita yang pertama lahir laki-laki, mah. Kalau dia laki-laki pasti ganteng, kayak Sahrukan, ya, kayak Sahrul Gunawan paling enggak. Kata istrinya, kalau saya sih Pak, ingin anak kita yang pertama perempuan. Kalau dia perempuan cantik, kayak Agnes Monica, pokoknya kayak Sri Devi lah, ya. Suami ingin anaknya ganteng kalau laki-laki, istri pengen anaknya cantik kalau perempuan. Begitu perutnya mules, dibawa ke dokter, ya, atau ke bidan. Lahir normal dalam waktu cepat. Ya. Kalau kata orang Betawi, keresek buah kebembem, hidungnya pesek, pipinya tembem. Padahal
suami menginginkan laki-laki yang tampan, istri menginginkan anaknya perempuan yang cantik, tapi begitu keluar nggak sesuai dengan keinginannya. Apa kedua orang tuanya, ini nggak sesuai dengan kemauan kita, udah nggak usah dirawat, buang aja. Enggak. Artinya kita manusia boleh berangan-angan, punya rencana begini. An-nasu bitafkir. Manusia boleh membuat rancangan, membuat planning, membuat apa saja. Kadang-kadang istrinya lagi hamil, sering-sering lihat Pak Indra, nanti anaknya lahir kayak Pak Indra, ganteng. Gitu. Sering-sering nonton Ikatan Cinta, nanti anaknya perempuan lahir kayak Amanda Manopo apa namanya. Tapi begitu lahir kayak Oma Swati, kayak Mandra, apa kita nggak terima? Kita manusia cuman bisa merencanakan. Wallahu bitakdir, Allah yang menentukan. Nah, Nabi Muhammad itu lahir ke dunia ini ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kau terlahir ke dunia ini tercipta atas kehendakmu sendiri. Tampan, rupawan. Kalau Nabi Yusuf tampan, lebih tampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketampanannya tidak membahayakan. Ya, orang lihat Nabi tampan, tapi ditutupi dengan kredibilitas yang begitu hebat, sehingga ketampanannya tidak membuat orang tergila-gila lalu memotong tangan, sebagaimana orang tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf tampan, gitu ibu-ibu dikumpulin dikasih apel sama pisau. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basaran in hadza illa malakun karim. Ketika Nabi Yusuf lewat di hadapan kaum ibu yang kumpul, mereka sedang memegang pisau dengan apel. Akbarnahu, mereka serentak kagum. Akbarnahu bukan takbir ya, kagum akan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qatta'na aydiyahunna, tanpa terasa yang mereka potong bukan apel tapi tangan mereka sendiri. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basaran in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, malaikat ini. Ketampanan Nabi Yusuf membuat ibu-ibu potong tangannya. Tapi Rasulullah tampan, tidak pernah membahayakan siapapun. Ariel ketampanannya membuat selebriti, namanya jadi tidak bagus. Ya, Cut Tari sama Luna Maya. Rasulullah lebih tampan dari semua yang tampan. Ya, Rasulullah lengkap semuanya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kau terlahir ke dunia ini atas kehendakmu sendiri. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik selama 10 tahun bersama Rasul tidak pernah mendengar Rasulullah membentak-bentak dia atau bilang, "Anas, ambilin minum." Belum pernah. Apapun yang dilakukan oleh Anas bin Malik, beliau enggak pernah melarang, "Anas, jangan begitu dong." Enggak. Ya, tidak ada kalimat yang lembut selembut ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sikap yang pernah saya temui selama saya tinggal bersama Rasul sebaik sikapnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kalau melarang bukan kayak kita, jangan. Ada caranya tersendiri yang membuat orang yang dilarangnya itu tidak merasa terlarang. Inilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dari Anas bin Malik itu hadisnya paling enggak dia hasan sahih. Ya, hasan tapi sahih. Dan pernah saya katakan yang membuat hadis itu sahih, hasan, bahkan sampai dhaif itu bukan hadisnya, tapi perawinya. Yang disebut dengan rijalul hadis. Kalau rawahul Bukhari sahih, rawahu Muslim sahih,
muttafaqun alaih. Dua imam ahli hadis bersepakat, Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahih. Tapi kalau Tabrani, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad itu paling enggak hasan, ya. Hasan sahih, ya. Kalau beliau kan Hasan Sadikin. Ya, Hasan artinya baik, bagus, Sadikin benar. Jadi orangnya baik, bagus, dan tindakannya selalu benar. Ya, ini orang tuanya memberikan nama, insya Allah tujuannya begitu. Nah, Anas bin Malik mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'dhamun nasi hamman." Orang yang paling besar susahnya, al-mu'minu yahtammu bi amri dunyahu wa amri akhiratihi. Adalah orang mukmin, dia memikirkan urusan-urusan dunia sekaligus pula memikirkan perkara akhiratnya. Jadi artinya manusia yang paling berat bebannya, kalau bicara beban ya, adalah orang mukmin. Karena orang mukmin itu dia bekerja bukan hanya untuk urusan dunia, tapi dia juga bekerja untuk urusan akhirat. Kalau mereka yang tidak beriman bekerja keras dari pagi sampai malam, besok pagi mulai lagi untuk urusan dunia, itu kecil. Karena dunia itu sendiri kecil. Apa yang diusahakan, apa yang didapatkan, apa yang ditumpuk, walaupun untuk ahli warisnya yang gak habis 7 turunan, ya kan 7 turunan gak habis, yang ke-8 habis. Itulah dunia, ada batasnya. Jadi orang yang bekerja keras untuk urusan dunia kecil. Nah, orang-orang yang beriman, dia berusaha bekerja untuk urusan dunia juga, untuk urusan akhirat juga. Bahkan pokok dalam kehidupan orang yang beriman urusan akhirat, ibadah. Dunia, karena dia hidup di dunia, tentu dia berkewajiban juga berusaha agar punya fasilitas kehidupan. Kalau ada orang yang beriman, saya sih bagaimana Allah aja, pasrah aja, tidur di kolong jembatan, ya, tidur di emperan pasar, nggak berusaha, itu orang-orang yang salah. Itu orang yang salah, nggak mau berusaha untuk mendapatkan fasilitas hidup di dunia. Memang tujuan hidup kita ini akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Raih, cari, usahakan sekuat tenaga. Fima ataqallahu, akan apa yang Allah akan berikan kepadamu. Al-akhirah, kehidupan di akhirat nanti. Itu kehidupan yang langgeng, yang gak ada hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, gak ada hitungan. Kalau di dunia kan masih ada hitungannya. Berapa lama kita hidup di dunia, ada hitungannya. Ya, oh Pak Haji Herman hidup di dunia selama 90 tahun, ada hitungan. Nabi Adam, satu riwayat mengatakan di dunia ini 1000 tahun. Tapi ada Qasasul Anbiya pernah mengatakan sebenarnya Nabi Adam itu hidup di dunia 2000 tahun. Itu yang benar yang mana wallahu a'lam. Saya pernah bilang di sini nih, kitab yang mutlak cuma Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an enggak mutlak. Pendapat imam ini, pendapat imam ini, pendapat imam ini. Biar imam itu hebat tapi manusia. Dia bikin kitab enggak mutlak. Ya. Menunjukkan bahwa manusia itu tidak luput dari kekurangan. Yang mutlak kebenarannya adalah Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis. Hadis itu benar.
Kalaupun ada hadis yang salah, bukan hadis yang salah, tapi yang meriwayatkan hadis itu. Atau ada yang coba-coba memasukkan kalimat-kalimat pengertian yang salah dari hadis itu. Jadi hadis nggak ada yang salah, karena ucapan Nabi, perbuatan Nabi, watobtiha sifat-sifat Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lidah beliau kecuali didasari dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah hadis. Nah, selebihnya ucapan manusia banyak benarnya mungkin, tapi ada kesalahannya. Atau barangkali banyak salahnya, benarnya sedikit. Itu manusia. Ya, penyusun tafsir itu kan sudut pandang dia. Ada kita baca kitab tafsir, kadang-kadang menjoroknya ke tauhid aja. Nah, dia tidak menjelaskan kacamata fikihnya. Ada tafsir yang menjurus kepada fikih aja, sehingga tafsir Ayatul Ahkam yang Pak Wali Kota suka baca tuh ya. Kalau Sabtu kedua apa ya? Sabtu kedua. Tafsir Ayatul Ahkam berbicara tentang hukum fikih aja. Dia tidak membahas tentang tauhidnya, tapi fikihnya. Ada yang jurus kepada tasawuf aja. Nah, jadi tergantung kita memahami. Ma ba'da kalamillahi wa kalami rasulillahi kalam. Setelah firman Allah, setelah sabda Nabi, tidak ada lagi kalimat yang terjamin kebenarannya. Apalagi yang ucapin yang kita nggak tahu, ya walaupun baik bagus, tapi kita nggak tahu asal usulnya dia. Kalimatnya baik bagus, boleh kita ambil, boleh. Ya bukan nggak boleh. Umpamanya ada orang barat, kita lihat kalimatnya baik, bagus nih, boleh. Untuk kehidupan di dunia ini, kan semua ajaran agama mengajarkan budi pekerti. Budi pekerti yang baik menurut dia begini-begini, disusunlah kalimat. Nah, tapi dibanding dengan firman Allah, lebih bagus mana? Lebih bagus firman Allah. Dibanding dengan hadis Nabi, lebih bagus mana? Lebih bagus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu timbang pendapat pandangan manusia. Jadi orang yang dianggap pekerja keras, yang sekarang berhasil jadi konglomerat, ya, menguasai dunia, itu sebenarnya bukan pekerja keras, dia cuma fokus kepada dunia aja. Sementara dunia ini, kata Imam Syafi'i, hiya dunya aqallu minal qalil. Dunia ini tidak lain, hanyalah sesuatu yang sedikit dari yang sedikit. Wa asikuha adzallu minadz dzalil. Kadang-kadang untuk mencapai kemauan apa yang dia rencanakan untuk keperluan dunia ini, dia harus menempuh jalan yang hina. Kepuasan yang dia cari di dunia, hina jalan, menghalalkan segala cara. Wanita cantik ditidurin tanpa dinikahi kan hina. Uang banyak dia dapat, tapi cara dapatnya dengan jalan yang haram, riba, nipu, korupsi, memakan hak orang lain, itu kan hina. Itu untuk kepentingan dunia. Tapi orang-orang yang beriman, dialah pekerja keras yang sesungguhnya. Di satu sisi dia bekerja keras untuk membangun kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Ini nih tujuan kehidupan kita kan ke sana. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau tinggalkan kewajibanmu, bagian-bagian hidupmu di dunia ini. Ini tujuan pokok orang yang beriman, kebahagiaan akhirat. Tapi karena dia hidup di dunia, nah biar ibadah tenang, pakailah pakaian yang bagus, bangunlah rumah yang nyaman, ya. Kalau rumah nyaman, ada ventilasi, ada AC, kita ibadah, sholat, tahajud, enak.
Anak-anak kita juga tidur nyenyak. Apa yang mereka inginkan, internet, bisa ada wifi. Dan sekarang ada orang yang beriman, dia fanatik, nggak boleh wifi, merusak anak-anak. Anak kita nggak di rumah, main internet, dia di luar, bisa lebih rusak. Ada yang tengah malam pintunya masih ngablak, kipas-kipas begini, cari angin. Itu keasikan cari angin, ketiduran sambil duduk di bangku, subuh bisa kesiangan, badan pada sakit. Jadi orang-orang yang beriman boleh memiliki fasilitas kehidupan di dunia ini untuk ketenangan, ketentraman dalam hidup, dan dengan begitu bisa membantu dia dalam meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan yang bergizi, vitamin cukup, ya semua cukup, badan sehat, kan enak ibadah. Tapi kalau kita makan sembarangan, badan pada sakit, semurat, kolesterol, ya. Semurat kan sekarang banyak bener nih. Lagi ibadah asam urat kumat, lagi ibadah kolesterol naik, atau tekanan darah tinggi, sujud nggak bisa lama-lama, ya. Kalau darah tinggi sujud kelamaan bangun puyeng. Maka kulu wasrobu, silakan kamu makan, silakan kamu minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Segala sesuatu boleh kita makan, apapun, daging kambing kayak daging sapi kayak, ya. Karena ada isu, kambing mengandung kolesterol. Begitu diteliti oleh para ahli, ternyata kambing nggak pernah mengandung kolesterol. Selalu kambing mengandung anaknya. Jadi segala sesuatu boleh. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang nggak boleh itu kan yang berlebihan. Ya. Sadadan pakai gamis begini, pas di badannya, enak dilihatnya. Coba kalau berlebihan. Kayak Cinderella. Ya, dari rumah ke masjid nyeret. Nyapuin jalan, itu nggak bagus. Tangannya yang biasa segini dipakai segini. Bergeleber begini. Itu nggak bagus, nggak pantas. Jadi apapun boleh selama sesuai porsi, ya. Yang nggak boleh itu berlebihan. Daging kambing bagus, sehat. Yang nggak bagus jeroannya. Ya. Saya waktu Kiai Haji Abdurrahman Wahid masih hidup, Gus Dur, sama teman diajak berkunjung ke rumahnya di Ciganjur. Dia cerita tentang pengalamannya waktu di Mesir. Dia kan pernah belajar di Mesir. Itu di Mesir dia tinggal satu rumah berlima. Nanti jadwal masak untuk makan rame-rame itu gantian. Giliran yang lain makanannya tempe, tahu, begitu terus. Tapi kalau giliran Gus Dur, babat, iso, pokoknya jeroan. Mereka kagum, kalau giliran Gus Dur dia orang kaya, bisa beli makanan enak ini, babat, iso, usus, hati, jantung. Nah kata Gus Dur, sebenarnya saya nggak beli, saya ke pasar. Di Timur Tengah itu kambing yang dimakan dagingnya, bukan jeroannya, ya. Ntar kita bisa cross check Pak Haji Fendi, benar apa enggak di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi begitu apa enggak gitu. Jadi di sana yang dimakan dagingnya. Ya jeroannya itu dibuang. Ya maaf, jeroannya dianggap kotoran, dibuang buat ngasih makan kilap. Ya, anjing. Jadi makanan anjing itu jeroan. Nah Gus Dur begitu ke pasar, dia pakai bahasa Arab, ya. Atlubud dakhilah, aku minta jeroan, ya. Ditanya sama yang jual, kam indak kilab, kamu punya anjing berapa ekor? Indi arba'u kilab, saya punya 4 ekor anjing. Dikasih banyak, sampai di rumah digoreng, dimatengin, mereka rame-rame makan. Padahal kata Gus Dur disuruh buat makanan anjing, yang kita makan begituan tuh. Makanya segala macam penyakit muncul. Itu cerita Gus Dur, ya.
Kalau di sana itu yang namanya kambing jeroannya dibuang, nggak dimakan. Dulu ayam yang dimakan dagingnya tok, hati ampela kadang-kadang nggak diambil, ceker kepala dibuang. Sekarang ceker mahal, kepala mahal, dagingnya tok. Jadi yang bikin sehat dagingnya tok. Itu makanan yang bergizi. Ya, jadi orang yang paling berat kalau bicara berat dalam kehidupan adalah orang-orang yang beriman. Karena mereka bukan bekerja untuk urusan dunia, mereka juga bekerja untuk urusan akhirat. Yahtammu bi amri dunyahu wa akhiratihi. Dia bekerja keras, berpikir, kemudian berusaha bukan hanya untuk urusan dunia, tapi dia juga berusaha untuk urusan akhirat. Kalau urusan dunia, segala macam cara dilakukan ya bisa jadi orang berhasil. Tapi kan orang-orang yang beriman selektif. Ini yang saya lakukan halal apa enggak ini? Allah itu apa enggak? Nah itu yang bikin jadi berat. Lagi asik-asik bekerja, hayya 'alas shalah, zuhur, tinggalin dulu kerjaan, sholat. Kalau mereka mau zuhur, mau asar, mau maghrib terus bekerja. Apa kita bilang mereka pekerja keras? Bukan. Mereka ngejar dunia yang nilainya kecil dibanding dengan akhirat. Orang-orang yang beriman, dunia dia berusaha. Ada 4 tuh kan, ada zikir, fikir, ikhtiar, tawakal. Zikir itu ya sholat, itu kan kumpulan zikir. Dia selalu menjaga, memelihara sholat di mana aja. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring pun mereka pelihara sholat, mereka nggak tinggalkan. Zikir, fikir, mereka mikirin apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nafkah yang halal untuk anak istri saya. Kalau orang-orang non muslim, orang-orang yang nggak beriman nggak mikirin, pokoknya wah, ya hak 3 ini, halal, haram, hantam. Oh, orang yang beriman ini halal nggak? Subhat aja kadang-kadang mereka nggak mau. Ya bagaimana nggak berat orang yang beriman itu? Artinya tugasnya, pekerjaannya. Karena itu Rasul mengatakan tolabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki dari jalan yang halal hukumnya wajib, fardu, setelah kewajiban yang lain. Kewajiban utama sholat, ada lagi kewajiban puasa Ramadan, ada lagi kewajiban untuk menuntut ilmu, ada lagi kewajiban-kewajiban. Setelah kewajiban-kewajiban yang lain, ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, mencari rezeki dari jalan yang halal. Berat juga. Ya, zaman sekarang kata orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu pernah saya dengar kalimat begitu tuh. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Rupanya dia masang buntut nggak tembus-tembus. Zaman togel, dia 2 angka nggak tembus, 3 angka nggak tembus, apalagi 4 angka nggak tembus, nggak dapat. Dia bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Orang yang beriman, dia mencari kebahagiaan bukan cuma di dunia, tapi dia ingin mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di sini ada anekdot, ada catatan orang mukmin adalah orang yang paling berat susahnya, karena di samping memikirkan urusan duniawi, ia pun memikirkan perkara-perkara ukhrawinya. Atau dengan kata lain, orang mukmin itu bekerja untuk kehidupan di dunia sekarang dan bekal untuk kehidupan akhiratnya dengan memperbanyak amal soleh. Ia menyadari bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah sementara dan sebagai negeri percobaan. Jadi ad-dunya darul bala. Kalau kita hidup di dunia, musibah, bencana, ujian datang, memang ad-dunya darul bala. Wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat kita diuji, dicoba. Kita sabar menerima cobaan, didasari dengan iman, nanti balasannya
luar biasa. Ya. Ada bala, ada ibtila. Nah, ini ada dua tuh. Kalau ibtila, kita baik, kita bagus, kita hidup sesuai dengan syariat, dapat musibah, itu namanya ibtila. Ujian. Makin diuji orang, imannya makin meningkat. Derajatnya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada bala, bala itu kita melanggar aturan, kita keterlaluan. Ya, melampaui batas, lalu Allah tegur dengan musibah, itu namanya bala, bencana. Yang mudah-mudahan yang kita terima selama ini ibtila, ujian, ya, untuk meningkatkan derajat kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghithaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.